Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Bramantio Haryono, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset PR. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odiner yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik. Sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan, menurut Odiner, kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematik sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat. Audit komunikasi dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kepada siapa perusahaan melakukan komunikasi. Suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang telah dilakukan saat ini, juga sebagai dasar yang untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan. Joseph Kopek mendefinisikan audit komunikasi sebagai suatu analisis lengkap mengenai komunikasi internal dan eksternal guna mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan, dan kemampuan serta untuk mengetahui data yang perlu, yang memungkinkan pimpinan perusahaan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat, ekonomis mengenai tujuan masa depan komunikasi. Audit komunikasi diperlukan untuk mengetahui program komunikasi berjalan dengan baik, membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang, mengevaluasi kebijakan baru atau praktek komunikasi yang terjadi, memeriksa hubungan antar komunikasi dengan tindakan operasional lain, menyusun anggaran kegiatan komunikasi, menetapkan patok banding, mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding tadi, mengembangkan atau rekonstruksi fungsi-fungsi komunikasi, membangun landasan latar belakang guna mengembangkan kebijakan program komunikasi baru. Dalam praktek audit komunikasi menemui serangkaian hambatan karena terpicu beberapa hal, yaitu pertama, audit komunikasi itu bersifat kompleks karena meliputi beberapa aspek seperti sumber media, proses arti dan pesan untuk komunikasi, dampak, dan konteks komunikasi, sehingga audit komunikasi terdiri dari banyak kegiatan dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kedua, audit komunikasi pun membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang dalam di bidang-bidang non-komunikasi seperti bisnis dan manajemen. Namun, hambatan-hambatan itu niscaya bisa teratasi bila pihak-pihak yang melakukan audit komunikasi mengetahui cara yang tepat untuk melakukan kegiatan ini. Audit komunikasi merupakan kajian ilmiah dan profesional yang dapat disamakan dengan diagnosis kesehatan dalam general check-up yang dilakukan oleh dokter atau audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan bersertifikasi. Audit komunikasi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan mempunyai tujuan khusus, yaitu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi organisasi. Audit komunikasi umumnya dilakukan dengan metode survei, namun dilengkapi dan dibandingkan dengan metode-metode lain seperti wawancara mendalam, analisis jaringan, analisis tugas, analisis saluran-saluran komunikasi dalam organisasi, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang dianalisis harus dapat dievaluasi dan menentukan langkah tindak lanjut apa yang dibutuhkan. Singkat kata, audit komunikasi diselenggarakan guna menyusun strategi intervensi demi perbaikan pelaksanaan sistem komunikasi organisasi
Artinya, audit komunikasi dilakukan bila komunikasi organisasi tidak berjalan efektif dan efisien dan karenanya diduga dapat menimbulkan gangguan dalam pencapaian tujuan organisasi. Lebih jauh lagi, untuk mengetahui apakah kegiatan komunikasi yang dijalankan efektif atau berhasil menjadi tujuan dan sasaran organisasi adalah dengan melakukan audit komunikasi. Dengan melakukan audit komunikasi, segala hambatan komunikasi dan gangguan yang menyebabkan macetnya aliran informasi dan peluang yang terlewat dapat diketahui sehingga diperoleh cara yang dapat meningkatkan dampak yang dikehendaki sehingga organisasi atau perusahaan dapat mempertahankan hidup bahkan kesuksesannya di tengah persaingan global yang makin keras. Audit yang dimandatkan oleh eksekutif kepada tim pengaudit menghasilkan beberapa temuan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar penulisan rekomendasi atau saran-saran perbaikan. Rekomendasi yang dihasilkan audit adalah umpan balik bagi manajemen organisasi. Berikut adalah sebagian rekomendasi dalam komunikasi internal. Yang pertama, tambahan saluran-saluran komunikasi baru, lembaran warta perusahaan, papan pengumuman, struktur pertemuan baru, dan sistem telepon baru. 2. Pengembangan visi, filosofi, kebijakan dan tujuan komunikasi jangka panjang dan jangka pendek, serta penjelasan rinci dan konkret kepada karyawan. Yang ketiga, kebijakan informasi terbuka tentang topik-topik penting. Yang keempat, pengembangan dan pelaksanaan program-program komunikasi informal, makan siang bersama bagi para eksekutif, peristiwa-peristiwa sosial, piknik bagi karyawan, kebijakan pintu terbuka. Yang kelima, penambahan dan mutasi staf untuk meningkatkan fungsi komunikasi organisasi. Yang keenam, informasi terbuka tentang jenjang karir dan fungsi personalia. Tentang bagi gaji jabatan-jabatan tertentu, peluang pelatihan dan penataran untuk kemajuan dan jabatan tertentu. Yang ketujuh, pembukaan peluang untuk penghimpunan masukan dalam proses perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, mekanisme khusus tanpa sanksi atau memperoleh input. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas rapat eksekutif kuartalan, menambah waktu untuk tanya jawab dan diskusi terbuka. Yang kesembilan, menyelenggarakan penataran dan penyelenggaraan manajemen dalam keterampilan komunikasi dasar. Singkat kata, hasil audit komunikasi dapat memberikan informasi yang penting untuk efisiensi, kredibilitas, dan ekonomi dari kebijakan, praktik, dan program komunikasi. Audit juga menyediakan data yang bermanfaat untuk pengembangan atau restrukturasi fungsi-fungsi, pertunjukan, dan anggaran komunikasi. Di atas segalanya, audit memberikan rekomendasi perbaikan yang dikembangkan khusus agar cocok untuk situasi organisasi yang khas berdasarkan analisis data-data yang ditemukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi dapat bekerja tanpa sistem komunikasi internal yang efektif. Namun, dalam praktik sistem komunikasi internal penuh dengan persoalan-persoalan yang rumit. Tugas tanggung jawab eksekutif organisasi adalah memelihara sistem komunikasi yang efektif. Perubahan lingkungan yang drastis dan penuh persaingan membuat persoalan internal sangat kompleks yang ditandai oleh pudarnya kredibilitas pemimpin dan rumpang persepsi di antara manajemen dan karyawan tentang kebutuhan dan praktik komunikasi. Selain itu, di tengah kompleksitas persoalan internal yang terjadi, kebijakan dan praktik komunikasi tetap lebih terarah pada kepentingan manajemen daripada kepentingan karyawan. Situasi ini membuat karyawan yang membutuhkan keterbukaan komunikasi lebih besar justru menjadi terasing. Dalam persepsi karyawan, manajemen makin tertutup dan tidak mau mendengarkan suara karyawan. Dan karyawan pun akhirnya tidak peduli pada kesulitan yang dihadapi organisasi. Tentunya di abad ke-21, para pemimpin organisasi perusahaan yang sukses sadar bahwa mereka menghadapi revolusi kepedulian karyawan atau employee care revolution yang menuntut saling percaya,
pengertian, keterbukaan informasi, partisipasi, dan tekad kebersamaan ke depan. Semua ini dapat dicapai karena mereka secara teratur melakukan audit komunikasi internal dan secara konsekuen memperbaiki sistem kebijakan dan praktik komunikasi yang memungkinkan organisasi tetap berdaya saing. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam audit komunikasi. Yang pertama, pendekatan konseptual yang berkaitan dengan kinerja organisasi di bidang komunikasi atau efektivitas sistem komunikasi, yakni mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan komunikasi tercapai, kemudian diaplikasikan kepada pemeriksaan kinerja organisasi. Kedua, pendekatan survei sebagai alat tunggal merupakan riset lapangan yang paling banyak dilakukan. Ketiga, pendekatan prosedur yang lebih mengutamakan proses penyelenggaraan audit komunikasi. Ada 5 tahap utama yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan audit komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan pembentukan kerangka kerja. Mengidentifikasi masalah merupakan tahap awal yang melibatkan permasalahan yang ada dalam sistem komunikasi. Permasalahan komunikasi ini dapat didefinisikan dengan cara membuat beberapa review awal seperti wawancara tanpa struktur, pengamatan, dan melakukan analisis. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis yaitu metode yang digunakan oleh auditor komunikasi untuk mengetahui penyebab saat praktik komunikasi dilakukan. Salah satu contoh, jika melihat kelemahan dalam praktik komunikasi, apakah penyebabnya karena kualitas dari informasi yang diberikan atau karena media yang digunakan kurang efektif. Bisa juga disebabkan oleh sumber atau penerimaan yang pasif. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan audit. Pada tahap ini, konsultan audit komunikasi membuat perencanaan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Perencanaan harus dengan tujuan audit yang mencakup jadwal kegiatan, waktu, metode dalam pengumpulan data, tanggung jawab baik itu individu di tingkat editor ataupun organisasi yang diaudit. Temuan dari analisis tersebut menggunakan metode deskripsi agar mudah dimengerti dan dibaca oleh penerima. Yang keempat, rekomendasi. Pada bagian ini, proposal yang diajukan harus sesuai dengan fasilitas fisik yang ada, sumber guna tenaga, dan constraint organisasi. Selain itu, setiap usulan harus diselaraskan sesuai dengan strategi pelaksanaan. Dalam hal ini, strategi pelaksanaan juga dibuat dalam bentuk rencana aksi dan komprehensif. Begitu juga dengan alternatif harus dinyatakan dalam setiap proposal. Hal ini bertujuan untuk menentukan tindakan apa yang diambil untuk mengatasi permasalahan komunikasi. Yang kelima, penilaian. Pada tahap ini, setiap rekomendasi untuk tindakan harus dilaksanakan dalam periode tertentu. Biasanya periode penilaian kembali kegiatan akan dilaksanakan 6 bulan. Dalam periode ini, penyesuaian dan perbaikan akan dibuat untuk menetapkan perubahan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Setelah proses evaluasi dilakukan, setiap proses kerja akan didokumentasikan oleh organisasi untuk melihat tindakan jangka panjang. Jika tahap penilaian ini rekomendasi kurang efektif, maka usaha permasalahan komunikasi dapat dibuat ulang. Audit komunikasi merupakan suatu pendekatan sistematis yang memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengevaluasi, menganalisis, dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang keadaan komunikasi, berbagai metode pengumpulan data digunakan secara holistik. Pertama, melalui wawancara, baik dengan individu di berbagai tingkatan organisasi maupun dalam kelompok fokus untuk memperoleh pandangan yang lebih mendalam terhadap persepsi dan pengamalan pemangku kepentingan terkait komunikasi organisasi. Selanjutnya, survei menjadi instrumen penting dalam mengumpulkan data dari jumlah responden yang lebih besar, baik melalui kuesioner online maupun telepon. Analisis dokumen internal dan eksternal seperti surat kabar internal, laporan tahunan, dan kebijakan komunikasi juga menjadi landasan penting untuk memahami praktik dan norma yang diterapkan dalam organisasi. Observasi, baik langsung dalam situasi pertemuan atau melalui pengamatan online, memberikan pemahaman praktis tentang dinamika dan efektivitas komunikasi, pengukuran kinerja saluran komunikasi digital, dan evaluasi alat komunikasi internal.
seperti intranet atau platform kolaboratif juga memberikan gambaran mengenai efektivitas teknologi dalam mendukung komunikasi. Melalui studi kasus, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan komunikasi organisasi, dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat efektivitas komunikasi. Penggunaan sesi umpan balik, baik melalui pertemuan terbuka atau sarana umpan balik anonim, memberikan peluang bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan mereka dengan lebih bebas. Terakhir, pengukuran kinerja karyawan dan evaluasi kebijakan komunikasi internal memberikan dimensi tambahan terkait dengan dampak komunikasi pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai audit komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.